Bacaan dari Kitab Ester. Dikala bahaya maut menyerang, Ratu Ester pun berlindung pada Tuhan. Ia mohon kepada Tuhan Allah Israel, katanya, "Ya Tuhan Raja kami, Engkaulah yang tunggal. Tolonglah aku yang seorang diri ini. Padaku tidak ada seorang penolong selain Engkau, sebab bahaya maut mendekati diriku. Sejak masa kecilku, telah kudengar dalam keluarga Bapakku, bahwa Engkau ya Tuhan, telah memilih Israel dari antara sekalian bangsa, dan nenek moyang kami telah Kau pilih dari antara sekalian leluhurnya, supaya mereka menjadi milik abadi bagimu. Dan telah Kau laksanakan bagi mereka apa yang telah Kau janjikan. Ingatlah ya Tuhan, dan sudilah menampakkan diri-Mu di waktu kesesakan kami. Berikanlah kepadaku keberanian, ya Raja para Allah dan penguasa sekalian kuasa. Taruhlah perkataan sedap di dalam mulutku terhadap singa itu, dan ubahlah hatinya, sehingga menjadi benci kepada orang-orang yang memerangi kami, supaya orang itu, serta semua yang sehalauan dengannya, menemui ajalnya. Tetapi selamatkanlah kami ini dengan tangan-Mu, dan tolonglah aku yang seorang diri ini, yang tidak mempunyai seorang pun selain Engkau, ya Tuhan." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pada hari aku berseru, Engkau menjawab aku, ya Tuhan. Pada hari aku berseru, Engkau menjawab aku, ya Tuhan. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hati. Di hadapan para dewata, aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus. Pada hari aku berseru, Engkau menjawab aku, ya Tuhan. Aku memuji nama-Mu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu, sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Pada hari aku berseru, Engkau menjawab aku, ya Tuhan. Tuhan, tangan kanan-Mu menyelamatkan daku. Engkau akan menyelesaikan segalanya bagiku. Ya Tuhan, kasih setia-Mu kekal abadi. Janganlah Kau tinggalkan buatan tangan-Mu. Pada hari aku berseru, Engkau menjawab aku, ya Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku, ya Allah. Berilah aku sukacita karena keselamatan-Mu. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Mintalah, maka kamu akan diberi. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu.
Karena setiap orang yang meminta akan menerima, setiap orang yang mencari akan mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu akan dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberikan yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Mintalah, carilah, ketoklah. Yesus menggunakan 3 kata seru ini untuk mendorong para murid supaya berdoa kepada Allah Bapa. Pertama, mintalah. Jelas sumber segala berkat yang kita butuhkan ada pada Allah. Yang kita perlu lakukan hanyalah meminta dengan iman, yaitu percaya bahwa Tuhan Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita, untuk hidup kita. Yang kedua, carilah. Kita diperintahkan oleh Tuhan Yesus untuk selalu mencari kehendak Allah. Allah tahu yang terbaik untuk hidup kita, tetapi kadang kita yang tidak tahu. Ketika kita mencari dengan segenap hati kehendak Allah itu, maka kita akan menemukan apa yang Tuhan ingin kerjakan melalui diri kita. Ketiga, ketoklah. Ada pintu yang tidak bisa kita buka sendiri karena keterbatasan kita. Hanya Allah yang dapat membukakannya bagi kita. Di sini terutama adalah pintu surga. Oleh karena itu kita diminta untuk tekun menantikan Tuhan sendiri bertindak untuk membukakan pintunya bagi kita. Maka di sini keutamaan kesabaran itulah yang hendaknya kita miliki. Kemudian apa yang diinginkan oleh Tuhan adalah bahwa doa tidak bisa dijadikan sarana semata-mata untuk hanya meminta-minta kepada Tuhan, hanya untuk memuaskan keinginan kita yang egois. Tetapi doa sesungguhnya adalah sarana untuk membangun relasi secara intim, secara lebih dekat dengan Tuhan. Tuhan sudah menjadi manusia dan Tuhan adalah sahabat kita. Lalu bagaimana kita harus berdoa? Tentu saja yakni dengan membuka diri apa adanya, ceritakan segalanya, keluh kesah, kemangkelan atau kejengkelan, sukacita, kegembiraan, semua ceritakan saja di dalam doa dan dengan rendah hati memohon pengampunan dan berkat. Tujuannya adalah agar hidup kita ini menjadi semakin dekat dengan Tuhan, dan dengan berkatnya itu juga mengalir segala macam berkat yang bisa kita bagikan bagi sesama kita. Tunjukkan bahwa kita sungguh-sungguh berpasrah padanya. Maka selamat menjalani hidup sebagai murid Kristus di masa Prapaskah ini dengan selalu meminta, dengan selalu mencari, meminta, dan mengetuk kepada Allah Tuhan kita. Berkat Allah menyertai kita sekalian.